Ilmu pengetahuan dan teknologi itu diibaratkan pohon raksasa yang punya banyak cabang dan juga punya banyak ranting. Apa artinya? Iptek sudah semakin berkembang. Bahkan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu telah menyusup ke semua segmen kehidupan, aktivitas, pekerjaan, pelayanan, usaha, bisnis manusia di dunia ini. Bahkan bisa dikatakan masifnya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada hari ini, dia bisa diibaratkan sudah dapat menjadi garam dan terang bagi umat manusia. Asal ilmu pengetahuan dan teknologi itu dipergunakan sesuai dengan kehendak maunya Tuhan sendiri. Jadi jangan diselewengkan, jangan disalahgunakan. Contoh saja, dalam memberitakan Injil kepada semua suku bangsa hari-hari ini, kita banyak dimudahkan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu harus diakui. Dulu Bapak Ibu, lembaga-lembaga misi internasional atau nasional, bahkan gereja-gereja Tuhan dulu, hanya bisa memberitakan Injil secara otodidak, konvensional. Para penginjil itu harus pindah dari satu kota, dari satu daerah ke daerah lain, dari satu kota ke kota lain, dari satu negara ke negara lain. Tapi kalau sekarang, nggak perlu kita harus pindah. Ya, ke kota lain, ke negara lain, ke daerah lain, kalau kita memberitakan Injil. Ilmu pengetahuan dan teknologi bisa memangkas semua jarak, ya jarak, batas-batas daerah, bangsa dan negara ini. Ini contoh dalam perspektif pemberitaan Injil. Ya, kalau dipergunakan dengan benar. Nah, dulu banyak misteri di dunia ini, artinya hal yang tidak bisa dipahami oleh akal dan pikiran manusia di dunia ini. Tetapi berkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dianugerahkan Tuhan bagi setiap manusia, manusia akhirnya banyak mengungkap, menggali, mengelola, memanfaatkan semua yang telah Tuhan sediakan di dunia ini. Melalui pengetahuan yang diberikan Tuhan, ditambah lagi dengan teknologi yang mereka pakai. Orang zaman dulu tidak tahu situasi dan keadaan di bulan. Tapi berkat pengetahuan dan teknologi, manusia di zaman modern ini jadi bisa tahu situasi dan keadaan di bulan. Bahkan di zaman ini kita lihat bukan sesuatu hal yang luar biasa. Kalau orang pergi ke luar angkasa, bukan sesuatu hal yang luar biasa lagi di zaman ini. Sudah menjadi sesuatu hal yang biasa. Karena sudah banyak orang yang pulang pergi. Bahkan ada penelitian baru Bapak Ibu. Ya, di luar bumi sedang ditelusuri kemungkinan tempat bagi manusia selain daripada di bumi. Karena diasumsikan oleh mereka, kalau bumi ini nanti sudah penuh penduduknya, maka perlu persiapan ada satu tempat baru, ya, tempat manusia itu tinggal. Maka di sana para ilmuwan terdorong untuk melakukan penelitian, riset untuk hal itu. Pertanyaannya, salah nggak itu? Tidak salah, asal dalam koridor. Jangan menjadi sarana kesombongan itu. Jangan menjadi alat untuk merendahkan Tuhan itu. Dengan menganggap dia bisa menemukan ada di planet lain, ada kehidupan yang lebih baik, lalu dia menganggap
Ya, Tuhan itu dibawa ke tiap saya. Itu yang tidak boleh. Ya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya katakan tadi, penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi hari-hari ini dirasakan betul oleh semua kita. Bukan hanya dunia pekerjaan, dunia sekuler, atau dunia bisnis. Dunia pelayanan mau tidak mau, dituntut harus bisa mempergunakan teknologi supaya berita Injil, firman Tuhan bisa dipahami oleh semua orang. Saya sering katakan Bapak Ibu, daripada ajaran sesat, jadi masih mempergunakan teknologi, kita harus lebih sigap mempergunakan teknologi dalam menyampaikan firman Tuhan. Supaya apa? Ruang dan kebenaran firman Tuhan yang benar itu lebih mudah dan lebih banyak ditemukan orang di dunia ini dibanding daripada ajaran sesat. Maka Bapak Ibu, kalau kita memusuhi teknologi dan pengetahuan, maka simbolislah atau iblis yang akan lebih mengkapitalisasi, menyalahgunakan ilmu pengetahuan dan teknologi itu untuk merusak, untuk mendorong manusia jatuh dalam dosa atau hidup terus dalam dosa. Dan saya kira ini tidak dikehendaki oleh Tuhan, kita biarkan situasi itu. Maka untuk itu Tuhan senang. Untuk itu juga Tuhan mendorong kita mempergunakan teknologi menjadi alat untuk melayani. Jadi kita ini sekarang sedang berlomba-lomba, sedang berkompetisi Bapak Ibu. Kalau sayap kiri, barisan simbolis dan juga orang yang belum bertobat, menyalahgunakan ilmu pengetahuan dan teknologi merusak dengan menyebarkan bahkan juga membuat berita bohong kan itu ajaran sesat. Kita sayap kanan nih kira-kira nih harus memanfaatkan teknologi yang ada untuk menyampaikan, menyatakan, mengajarkan kebenaran benar. Sehingga minimal ada penyeimbang informasi. Bahkan lebih baik lagi. Kalau pengacara-pengacara firman Tuhan yang benar itu lebih mendominasi penggunaan teknologi. Maka ruang dan kesempatan simbolis atau orang belum bertobat semakin kecil, semakin sempit. Menyalahgunakan teknologi untuk apa? Menyesatkan orang. Ini dalam konteks pelayanan, Bapak. Jadi, ini saya katakan tadi, teknologi itu menjadi keharusan untuk kita pakai, untuk kita pergunakan, baik dalam dunia pelayanan. Kalau di dalam dunia pekerjaan, usaha, dan bisnis mungkin sudah lebih duluan penggunaan pengetahuan dan teknologi. Kalau dalam dunia pelayanan, agak tertinggal sekarang. Tapi nggak apa-apa, karena kita masih bisa mengejar ketertinggalan kita, Bapak. Ya, sedikit saya singgung tadi tentang pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum. ITEK adalah suatu studi yang berusaha mengamati, menemukan, memahami sifat dan prinsip-prinsip ya yang mengatur alam semesta, dunia, dan diri kita sendiri. Ini pengertian ITEK, ITEK secara umum, Bapak Ibu. Ilmu pengetahuan itu memiliki teori sebagai kerangka berpikir dan juga sudah pasti ilmu pengetahuan itu punya rumus ya yang tetap. Sedangkan teknologi itu adalah kaki tangannya ilmu pengetahuan. Ya, teknologi itu kaki tangannya ilmu pengetahuan. Artinya teknologi itu tidak akan pernah mungkin ada kalau tidak diawali dari pengetahuan. Orang harus punya pengetahuan dulu. Sehingga lewat pengetahuan itu bisa dia menemukan alat yang disebut dengan namanya teknologi. Dan juga lewat pengetahuan itu dia bisa tahu
bagaimana mempergunakan alat itu atau teknologi itu. Nah, contoh saja Bapak Ibu dalam sistem akuntansi. Kalau kita orang ekonomi dulu, ya zaman kita itu belum ada namanya akuntansi yang eh, mempergunakan komputer. Tapi kalau sekarang, ya masih orang memakai mempergunakan ya teknologi di dalam hal urusan hitung menghitung. Nah, taruhlah misalkan kalkulator atau Excel dan lain sebagainya. Baik. Pak Diki tolong di mute dulu Pak Diki suaranya Pak, supaya nggak mengganggu saya. Secara etimologis, akar kata teknologi sekali lagi, Bapak Ibu, tekne, yang artinya serangkaian prinsip atau metode rasional yang berkaitan dengan pembuatan suatu objek atau kecakapan khusus atau tertentu atau pengetahuan tentang prinsip atau metode atau seni. Saya ambil contoh konkret saja. Dalam ilmu seni Bapak Ibu, kita mengenal bahkan kita bisa memaknai angka satu itu memiliki bunyi ya do, angka dua itu re, angka tiga itu mi, angka empat itu fa, sol, la, si, do, dan seterusnya. Ini kan dimulai dari yang namanya pengetahuan. Lalu dari pengetahuan itu ditariklah, dibuatlah, disimpulkanlah apa kira-kira makna lain daripada satu itu sehingga lahirlah maknanya menjadi do, dua itu lahirlah makna dimaknailah menjadi re, dan tiga itu diberikan makna menjadi mi. Nah, ini contoh bagaimana pengetahuan itu ya sangat kontributif besar di dalam melahirkan yang namanya teknologi. Nah, istilah teknologi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus pertama kali dipakai oleh yang namanya Philips sekitar tahun 1706 dalam sebuah buku yang berjudul Teknologi. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cari di internet ya tentang isi daripada buku ini. Tapi yang saya jelaskan adalah istilah teknologi itu dimulai dimunculkan di kisaran tahun 1700-an. Lalu bagaimana dengan secara perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Sekali lagi Bapak Ibu, perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi itu berlangsung secara evolutif. Artinya terus-menerus mengalami perkembangan, terus-menerus mengalami kemajuan. Ya, sejak zaman Romawi kuno dan hasil kebudayaan telah nampak berorientasi maju pada bidang teknologi. Contoh paling gampang saja Bapak Ibu. Dulu kalau orang membatik itu kan manual. Sampai sekarang memang masih ada. Sekarang bergeser. Di zaman kemajuan teknologi yang ada hari ini, orang membatik itu sudah langsung pakai mesin. Prosesnya lebih cepat, hasilnya jauh lebih bagus, dan juga bisa diperhitungkan. Ya, bisa diperhitungkan penggunaan dia. Ya. Contoh lain Bapak Ibu, usia ilmu pengetahuan, kalau ditanya berapa sih mana lebih tua? Manusia atau ilmu pengetahuan? Teknologi atau manusia? Tentu yang lebih tua itu adalah manusia. Bahkan bisa dikatakan Bapak Ibu, usia dari ilmu pengetahuan itu paralel atau seumur dengan manusia. Mengapa? Karena pada waktu manusia diciptakan oleh Tuhan, sekalian bersamaan dengan Tuhan menciptakan manusia, di situ juga Tuhan memberikan pengetahuan bagi manusia.
Itu contohnya. Hmm. Ya. Nah, kalau dibandingkan, mana lebih duluan? Manusia atau teknologi? Sama aja sebenarnya. Ya. Waktu Tuhan menciptakan manusia, tadi sudah bilang, diberikan Tuhan dia pengetahuan. Dan pengetahuan yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk juga bisa apa? Menemukan, mencari, bahkan mempergunakan teknologi yang saya sebut namanya dari alam. Nah, untuk itulah arti dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 yang mengatakan bahwa kita itu diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah yang mengandung arti dan makna, gambar dan rupa. Ada komponen-komponen pengetahuan yang juga sudah Tuhan taruh dalam diri manusia waktu dia diciptakan. Juga ada ya kemampuan manusia untuk mempergunakan menemukan teknologi sebagai bagian dari kreativitas ya dalam mengelola ciptaan Tuhan. Dikuatkan lagi oleh Amsal pasal 1 ayat 7. Ya, takut akan Tuhan, permulaan ilmu, pengetahuan. Nah, karena manusia itu kan Bapak Ibu tidak statis cara berpikirnya, tapi dinamis alias terus berkembang. Maka dapat dipastikan karena manusia itu terus mengalami perkembangan, kemajuan, pembaharuan, maka sudah pasti diikuti dengan yang namanya perkembangan pengetahuan dan juga perkembangan teknologi. Itu sudah pasti mengikut dengan sendiri. Karena antara pengetahuan dan teknologi itu kan tidak bisa dipisahkan dari manusia. Sebab karena ada manusia, maka akhirnya Tuhan kasih pengetahuan dan juga Tuhan kasih pengetahuan, Tuhan kasih apa? Teknologi bagi manusia untuk menyederhanakan, meringankan dia dalam melakukan segala pekerjaan. Ya. Nah, kita mungkin masih ingat Bapak Ibu, ya contoh dari ilmu pengetahuan dan teknologi selalu mengalami perkembangan. Misalkan pada zaman prasejarah. Zaman prasejarah ini, Bapak Ibu, kita sering mendengar istilah makhluk homini, di mana pada zaman ini kira-kira sekitar 3,3 juta tahun yang lalu, ya manusia waktu zaman itu belum memakai cangkul dalam mengolah tanah, tapi mereka memakai batu. Setelah fase itu usai, maka makin berkembang pengetahuan manusia, ya akhirnya manusia itu membuat, mendesain, ya alat baru untuk mengolah tanah. Tidak lagi pakai batu, tapi mereka mendesain dari besi. Maka muncullah cangkul. Dan hal itu terus berkembang lagi. Ya, kalau kita hubungkan dengan kemajuan teknologi yang ada pada hari ini, maka manusia diberikan pengetahuan dan teknologi untuk terus mengembangkan, melakukan inovasi. Maka muncullah peralatan-peralatan modern, peralatan-peralatan pertanian modern pada hari ini. Seperti traktor, ya, dan sejenisnya. Bahkan kalau kita melihat misalkan di YouTube Bapak Ibu ya, beberapa proyek pemerintah Presiden Jokowi, di mana dia sedang mengembangkan hari ini eh, tanian dalam skala nasional. Ada di kampung saya satu, ya, dan juga ada di beberapa daerah-daerah lain di Kalimantan, termasuk juga di Papua, di mana alat pertanian yang mereka pakai itu sudah pakai teknologi berupa mesin canggih. Jadi tidak lagi pakai cangkul zaman di kampung saya dulu. Ya, sudah persis seperti penggunaan teknologi ala-ala pertanian yang dipakai di negara-negara barat atau negara-negara Eropa. Nah, ini sebenarnya maksudnya pemerintah bagaimana mempersiapkan ada sumber bahan baku makanan lain selain daripada beras yang perlu disiapkan oleh negara ini jika terjadi krisis pangan di dunia ini. Nah, ini saya katakan tadi bahwa di bidang pertanian kemajuan penggunaan teknologi
perasaan pertanyaan itu semakin berkembang luas. Nah, lalu perlu juga kita pahami Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, periodisasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, yang pertama, zaman gereja mula-mula. Di mana pada saat ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, belum ada pertentangan antara iman atau akal budi serta pengetahuan. Belum ada pertentangan. Artinya begini, pada zaman gereja mula-mula, orang masih menganggap bahwa iman dan pengetahuan atau teknologi itu nggak ada masalah, nggak perlu dipertentangkan, nggak perlu dibenturkan, nggak perlu dipisah-pisahkan. Karena pada zaman ini, sebagian besar orang, manusia punya pengetahuan, manusia punya kemampuan menciptakan mempergunakan teknologi yang canggih itu karena Tuhan yang memberikan. Itu yang muncul pada zaman gereja mula-mula. Tapi tidak lama Bapak Ibu berubah pemahaman itu seiring dengan berkembangnya pengetahuan manusia yang notabene mereka belum sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Itu dibuktikan dengan munculnya golongan gnostik. Apa itu golongan gnostik? Mereka ini adalah paham yang menyangkal karya keselamatan dari Yesus Kristus. Mereka tolak itu. Juga berkembang paham Montanus yang mengajarkan Yesus itu sudah datang. Maka tidak perlu lagi kita menunggu Yesus yang datang kedua kali. Itu paham Montanus. Artinya ini paham sesat kan? Muncul lagi paham yang namanya paham bersion. Lagi-lagi mereka ini menolak kita perjanjian baru firman Tuhan. Yang mereka amini, yang mereka percayai. Hanya PL yang menjadi firman Tuhan. Nah, ini adalah produk pola berpikir orang yang belum bertobat. Pengetahuan yang dia punya, dia salah gunakan, disalah artikan, disalah fungsikan, disalah manfaatkan. Melahirkan paham pemikiran yang menyesatkan. Nah ini fase pertama Bapak. Lalu ada namanya zaman solastik. Zaman ini bicara tentang filsafat yang mengabdi pada teologi atau filsafat yang rasional. Apa yang menjadi pola pikir pemahaman di dalam zaman solastik ini? Pada waktu itu, beberapa universitas di negara-negara Eropa, Bapak Ibu, mereka masih memiliki pemahaman bahwa ada hubungan yang kuat antara gereja dengan teologi. Artinya, pengetahuan, teknologi, mereka masih bisa memahami dan menerima adalah produk karya pekerjaan Tuhan yang diberikan kepada setiap orang kira-kira begitu. Tapi tidak lama, pemahaman yang Alkitabiah itu mengalami tantangan. Mulai ada upaya untuk melepaskan, memisahkan antara teologi dengan gereja dan juga apa? Memisahkan teologi gereja dengan ilmu pengetahuan termasuk juga teknologi. Maka muncullah bila ada filsafat pada zaman ini yang berpikir bertolak belakang dengan firman Tuhan. Sebut saja contohnya Anselmus. Ya, dia menyampaikan gagasan berpikirnya dengan mengatakan, ya, dengan percaya orang akan mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang di mana salahnya pemahaman pemikiran ini. Oh, salah. Salahnya di mana? Karena dia katakan dengan percaya orang akan mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang. Belum tentu Bapak Ibu. Kalau kita percaya orang, pasti lebih paham kita tentang firman Tuhan. Apalagi kalau orang yang kita percaya itu belum sungguh-sungguh bertobat. Apalagi kalau orang yang kita percaya itu belum memahami firman Tuhan dengan benar atau tidak mempergunakan ilmu pengetahuannya di bawah otoritas Tuhan. Bisa menjadi masalah. Artinya apa? Dia menempatkan pengenalan terhadap Tuhan di bawah.
daripada pengenalan terhadap manusia. Berarti manusia lah sumber pengenalan yang paripurna dalam mengenal Tuhan. Ini kan salah. Dan paham ini Bapak Ibu mengacaukan banyak pikiran orang pada zaman. Nah, ada pandangan yang bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Anselmus di atas. Ya, walaupun mereka ini masih satu barisan sebenarnya. Seperti Petrus Abelardus. Dia mengatakan begini, aku mengerti, aku percaya. Apa salahnya pandangan ini? Salahnya, salahnya apa kekurangan pandangan ini? Oh, bermasalah nih pandangan ini. Karena dia lebih dahulu menempatkan pengetahuannya dulu di atas daripada Tuhan. Nah, itu bahayanya pandangan ini. Aku mengerti. Berarti artinya apa? Pengetahuannya lah yang menjadi tolak ukur satu-satunya untuk mengenal Tuhan. Ini kan beresiko, Bapak. Jangan lupa tadi. Tuhan di atas dari pengetahuan kan. Tuhan di atas daripada teknologi kan Bapak Ibu. Bukan pengetahuan lebih tinggi daripada Tuhan. Bukan. Karena pengetahuan itu ciptaan daripada Tuhan. Jadi paham dari Petrus ini sebenarnya sama dengan paham daripada Asemu sendiri sebenarnya. Artinya apa? Berbahaya juga pandangan ini. Kan pada zaman ini Bapak Ibu penolakan terhadap firman Tuhan, tentangan terhadap pertentangan antara iman dan teknologi, ya dengan firman Tuhan itu makin kelihatan gapnya. Ya. Lalu muncul juga di dalam zaman yang sama yang namanya Thomas Aquinas. Dia menggabungkan teologi Agustinus dengan filsafat Aristoteles yang mengakibatkan teologi wahyu menjadi teologi alamiah naturalis. Apa isinya kira-kira? Dia beranggapan bahwa manusia mampu memikirkan hikmat ilahi, hanya pemikiran itu belum sempurna dan memerlukan rahmat Allah. Artinya dia mengatakan begini, manusia itu bisa mengenal Allah 100%. Ya, cuman ya pengenalan manusia itu terhadap Allah belum 100%. Apa kelemahan pemahaman atau pandangan ini? Dia lupa tentang akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Roma pasal 3:23. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dia lupa dengan ayat. Artinya apa? Pengenalan terhadap Allah tidak bisa lagi bisa dilakukan dengan usaha atau pengetahuan manusia itu seorang diri. Karena pengetahuan manusia itu sendiri sudah tercemari atau terkontaminasi dengan yang namanya dosa. Itu yang dia lupa. Maka untuk itu firman Tuhan mengatakan dalam Efesus, oleh karena kasih karunia dari Tuhanlah kita bisa mengenal Allah. Kita bisa mendapatkan pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Artinya apa? Bukan karena pengetahuan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita bisa mengenal Allah, bukan. Tapi karena Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia dengan dia lahir di dunia ini, lalu dia mati, bangkit, kembali ke surga. Nah, itu yang Alkitab jelaskan. Jadi tidak akan bisa kita mengenal Allah 100% atau 99%. Karena kita ini, pengetahuan kita sudah terkontaminasi, sudah terhalangi oleh namanya dosa. Jadi kalau kita lihat di sini nih Bapak Ibu, ya pemikiran manusia itu semakin banyak makin jauh dari Tuhan. Nah, tapi nggak lama pandangan dari zaman ini akhirnya memang ditinggalkan juga. Karena orang menganggap ini hanyalah sebuah permainan filsafat, ya permainan cara berpikir saja, ya sehingga tidak terlalu banyak diminati oleh orang-orang Kristen pada zaman ini. Nah, lalu kita masuk dalam zaman Renaissance. Zaman Renaissance ini adalah masa untuk kembali mempelajari hal-hal klasik dan meninggalkan budaya tradisional yang didominasi oleh tradisi agama. Apa intinya?
Pada zaman ini manusia sudah mengembangkan pikirannya secara bebas, terutama pemikiran dan penyelidikan mengenai alam semesta. Saya langsung ke contoh saja. Nicholas Copernicus ya berhasil menggeser teori geosentris. Ya, apa isi daripada teori geosentris? Isinya adalah bahwa pusat dari tata surya adalah matahari. Itu isi daripada geosentris. Sedangkan teori heliosentris mengatakan yang menjadi pusat tata surya itu adalah bulan. Mana yang benar? Kita harus kembali ke Alkitab. Alkitab mengatakan yang menjadi pusat tata surya itu adalah matahari, bukan bulan. Ya, kenapa Nikolaus Kopernikus bisa memiliki pemahaman yang alkitabiah atau sesuai dengan firman Tuhan? Bahwa menjadi pusat tata surya itu adalah matahari bukan bulan. Karena Nikolaus Kopernikus juga memahami dan mengerti dan membaca Alkitab. Ini bedanya Bapak Ibu. Kalau orang ya menyandarkan pengetahuannya itu kepada Tuhan, menundukkan pengetahuannya itu kepada Alkitab, maka dia diberikan pemahaman pencerahan yang lebih baik dari itu. Sedangkan orang penggagas lahirnya Helios kan mereka ini orang yang tidak percaya Tuhan. Pemahaman ini kan pada waktu itu kan sangat begitu sengit. Ya, konflik di antara sesama mereka. Nah, pada waktu pemahaman itu begitu bergejolak, pada saat itu juga Bapak Ibu terjadi reformasi gereja yang digagas oleh Martin Luther dan juga dengan John Calvin. Jadi di situ kita lihat ada pertentangan secara pengetahuan umum, tapi juga ada pergumulan gereja pada waktu itu. Sehingga saya bisa bayangkan betapa jemaat-jemaat awam bingung sebenarnya mau ikut yang mana. Karena kenapa? Tokoh-tokoh penggagas pemahaman ini kan orang-orang hebat juga. Di sisi lain, gereja mengalami pertempuran satu dengan yang lain. Ya, nah itu yang terjadi pada zaman Renaissance. Zaman yang berikutnya adalah rasionalisme, yaitu pemikiran sebagai sumber utama dari pengetahuan dan pemegang otoritas, penentu kebenaran, pikiran, pengetahuan, yang menjadi standar ukuran atau menjadi Tuhan dalam menilai sesuatu itu benar atau tidak. Jadi pada zaman ini Bapak Ibu, rasio atau pikiran menjadi tolak ukur mutlak atas segala sesuatu yang dipikirkan, yang dilakukan, diputuskan, dikerjakan oleh manusia. Maka pada zaman ini juga dikenal dengan istilah zaman kebangkitan ilmu pengetahuan alam. Ya, dan ada banyak tokoh-tokohnya di sini Bapak Ibu ya. Ya, sebut saja misalkan ada Isaac Newton dan lain sebagainya. Nah, di mana mereka melihat bahwa sebenarnya ya pengetahuan pada zaman ini menjadi Tuhan lah. Ya, sehingga pada waktu itu gereja, para teolog terpinggirkan karena mereka tidak lagi banyak didengar oleh jemaat. Khotbah-khotbah mereka juga tidak diminati oleh jemaat, tapi jemaat lebih meminati ajaran, paham dari tokoh-tokoh ini, Bapak Ibu. Karena secara akal dan rasio kelihatannya lebih bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, sehingga pada saat itu saya katakan tadi, posisi para teolog ada dalam satu posisi, bisa saya katakan titik terendah di dalam mempengaruhi pikiran umat pada masa itu. Nah, setelah itu masuk dalam zaman Romawi, di mana dalam konteks ini ilmu pengetahuan tidak hanya mengklasifikasi, membeda-bedakan, ya, atau menentukan sesuatu itu termasuk kelas atau kelompok tertentu, tetapi pengetahuan menjadi sesuatu atau benda-benda yang memiliki susunan atau aturan yang ada hukumnya. Leonardo Pisa, ahli aljabar yang muncul pada zaman pemikiran zaman Romawi. Dia berkebangsaan Italia. Melakukan penyelidikan sehingga menemukan tiga akar dari persamaan pangkat tiga. Kalkulus singkat Bapak Ibu ya. Nah, itu dimulai pemikiran itu, pengetahuan itu pada zaman Romawi. Ya. Nah, berkembang juga ilmu-ilmu alam yang lain. Ya. Dan pada masa saat ini juga tampil ilmuwan-ilmuwan baru. Sebut saya katakan dari Kopernikus, Galileo, Kepler. Ya, mereka telah melakukan penelitian tentang tata surya dan matahari.
Sekali lagi Bapak Ibu, Kopernikus dan Galileo mematahkan prinsip heliosentris yang menyatakan matahari pusat tata surya. Kenapa Kopernikus memiliki pemahaman yang lebih baik dengan Galileo? Karena mereka ilmuwan yang sungguh-sungguh membaca firman Tuhan. Dasar berpikir mereka itu berangkat dari Yosua pasal 10 ayat 12 sampai 13. Bapak Ibu nanti bisa baca. Yang intinya adalah ya, bumi ini bulat, bukan datar. Ya, di dalam Yesaya 40 ayat 22 jelas sekali dikatakan. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi. Artinya apa? Bumi itu bulat. Yang penduduknya seperti belalang, dia Allah yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Jadi Alkitab kita sudah lebih jauh mengkonfirmasi, memberitahukan bentuk dari bumi. Yaitu bulan. Sekali lagi, Kopernikus dan Galileo memiliki pemahaman ini karena mereka sangat konsisten membaca Alkitab. Maka kesimpulan mereka, penemuan mereka, ya sangat konsisten sama dengan Alkitab sendiri. Di sini kita bisa belajar. Ya, orang yang kalau mempergunakan pengetahuannya di bawah otoritas Tuhan dan Alkitab, maka pengetahuannya akan semakin sempurna. Hasil penemuannya juga memberikan pencerahan bagi banyak orang. Ya, nah, kita masuk tentang dampak iptek bagi kehidupan manusia. Lebih khusus, kita akan bahas dulu dampak ilmu pengetahuan teknologi terhadap